Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Bareng Ian. Oke teman-teman semuanya, hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah Entrepreneurship pertemuan keempat semester 1 ya, di Universitas Bina Sarana Informatika. Oke teman-teman semuanya, di mata kuliah ini tentunya teman-teman akan lebih paham bagaimana cara membuat break even point, yaitu arah atau analisis bisnis yang akan kalian jalankan. Jadi sebelum kalian berbisnis, bukan hanya sekedar produk saja yang akan kalian buat ya, tapi di sini ada perhitungan uang yang harus kalian tahu juga, permodalan ya. Permodalan di sini apakah nanti teman-teman akan untung atau rugi. Nah, di mata kuliah ini kita akan sama-sama nanti akan menghitung bagaimana titik impasnya, apakah kita untung atau rugi atau hanya balik modal saja. Nah, teman-teman semuanya, coba bayangkan kalian buka usaha minuman kekinian di depan kampus. Awalnya semangat, ramai pembeli, tapi 2 bulan kemudian saldo malah habis gitu ya. Jadi modalnya malah habis begitu aja, tidak ada untung. Nah, itu tandanya kalian belum punya financial plan. Nah, ini yang saya maksud, yaitu financial plan. Itu financial plan yang matang. Nah, hari ini kita akan bahas bareng-bareng ada dua hal penting yang menentukan nasib bisnis teman-teman, yaitu break even point dan permodalan. Nah, BP itu ibarat lampu merah dalam bisnis. Dia kasih tahu kita kapan harus hati-hati dan kapan aman melaju. Dengan paham BIP, kalian tahu kapan usaha mulai balik modal. Jadi nggak asal jualan, tapi jualan dengan strategi teman-teman semuanya. Nah, jadi siap ya. Hari ini kita jadi pengusaha kalkulatif, bukan cuma pengusaha feelingan gitu ya. Jadi feelingan ya untung-untungan lah teman-teman semuanya, modal nekat. Tapi di sini benar-benar kita menghitung dari budget yang akan kita gunakan untuk modal bisnis kita. Oke, lanjut di slide kedua. Nah, di lingkup materi ini, teman-teman semuanya, di pertemuan ini kita akan bahas 4 hal utama, yaitu pengertian BEP, manfaat BEP, komponen BEP, dan cara menghitungnya seperti apa, teman-teman semuanya. Tapi tenang, saya nggak akan bikin kalian mumet dulu ya, dengan angka dulu gitu ya. Mau bikin mumet dengan angka. Kita mulai dari logika sederhana. Kalau jualan, kapan kira-kira duit kalian balik gitu aja, logika sederhana gitu kan. Kita jualan kapan nih duitnya balik nih, modalnya balik atau untung nggak nih gitu ya. Misalnya kalian jual minuman seharga 10.000, biaya bikin satu gelasnya 6.000 rupiah dan sewa tempatnya 2 juta rupiah per bulan. Nah, kira-kira berapa gelas yang harus dijual biar balik modal? Nah, itulah yang nanti akan kita cari tahu bersama lewat BEP. Jadi anggap ini bukan pelajaran akuntansi kaku ya teman-teman semuanya, tapi strategi bertahan hidup di dunia bisnis. Jadi nggak detail-detail banget kayak akuntansi ya. Kita langsung ke pokok intinya saja teman-teman semuanya. Karena saya juga nggak terlalu suka akuntansi ya. Padahal saya jurusan IPS ya waktu SMA gitu ya. Kuliah juga ngambilnya manajemen. Ada akuntansi juga tuh. Tapi nggak mudeng-mudeng sampai sekarang. Makanya nggak jadi dosen akuntansi ya. Dosen marketing aja. Oke teman-teman semuanya. Lanjut di definisi break even point. Nah, oke, definisinya seperti ini, simple banget ya. BEP adalah titik di mana bisnis tidak rugi, tapi juga belum untung, alias balik modal teman-teman semuanya. Coba bayangkan, kalian jual kopi, ada biaya tetap, kayak sewa tempat, mesin espresso, dan gaji karyawan. Ada juga biaya variabel, kayak kopi, gula, dan susu. Nah, kalau total penjualan kopi, kalian pas menutupi semua biaya itu ya. Kalau total penjualan kopi kalian pas menutup semua semua biaya itu, itulah titik BEP. Analoginya gampang seperti ini. BEP itu kayak titik nol di speedometer, ya, speedometer motor. Belum jalan tapi juga belum mundur. Kalau sudah lewat dari BEP, barulah kalian mulai ngebut alias untung teman-teman semuanya. Nah, manfaatnya apa sih teman-teman semuanya? Nah, kenapa BEP itu penting banget buat pengusaha? Karena ini seperti GPS bisnisnya kalian. Yang pertama, BP bantu tahu kapan bisnis mulai balik modal. Yang kedua, bantu kalian menentukan harga jual dan target penjualan minimal supaya nggak rugi teman-teman semuanya.
Dan yang ketiga, BEP membantu mengenali biaya mana yang harus dikontrol, biaya keuntungan makin besar. Ya contoh realnya kalau kalian tahu BEP, kalian 300 cup per bulan misalkan. Jualan kopi gitu ya. Contoh realnya kalau kalian tahu BEP, kalian jualan 300 cup per bulan, maka kalian bisa pasang target 500 cup biar aman dan untung misalnya seperti itu. Ya analogi gampangnya gini, BEP itu kayak Google Maps bisnis, kasih tahu arah, jarak, dan kapan sampai ke tujuan, yaitu untung. Tanpa BEP, kalian bisa muter-muter terus tanpa tahu sudah sampai mana. Ya artinya buntung gitu teman-teman semua ya. Nah sederhana seperti itu teman-teman semuanya. Nanti akan kita perjelas cara perhitungannya di slide berikutnya. Oke, kita masuk di komponen perhitungan BEP teman-teman semua. Sebelum bisa menghitung BEP, kita harus tahu dulu bahan dasarnya. Ada tiga komponen penting di sini, yaitu pertama ada fixed cost, biaya tetap, ada variable cost, kemudian ada harga jual, price, dan yang terakhir keempat ada quantity, jumlah unitnya, teman-teman semuanya. Nah, di biaya tetap ini seperti sewa listrik, kemudian karyawan, gaji karyawan, kemudian sewa tempat, dan lain sebagainya. Kemudian di variable cost ya biaya yang nggak berubah ya, seperti biaya yang berubah sesuai jumlah produksi, misalkan bahan baku atau kemasan, ongkos kirim dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada price, ya price kita lihat penjualan per unitnya berapa, misalkan di sini 10.000 per unit. Kemudian jumlah barang yang harus dijual di quantity ya 5.000 unit misalnya, supaya kita untung gitu ya teman-teman semuanya. Nah, jadi analogi gampangnya ini kayak masak mie instan. Kompor dan gas itu fixed cost karena tetap harus ada waktu ada walau walau masak satu atau 10 mangkok. Tapi mie dan telur itu variable cost. Makin banyak mangkok, makin besar biayanya. Jadi untuk bisa tahu kapan modal balik, kita harus ngerti dulu tiga bahan utama ini, teman-teman semuanya. Ada empat bahan utama ini, teman-teman semuanya. Oke, kita masuk di perhitungan secara matematis teman-teman ya. Ada rumus dasar BEP. Yang pertama BEP dalam unit. Di rumus BEP dalam unit ini cari tahu berapa produk yang harus dijual agar impas ya teman-teman semuanya. Kemudian ada BEP dalam rupiah. Ini cari tahu omset minimal biar nggak rugi. Ya misalkan kalian jual jus seharga 10.000, biaya variabelnya 6.000 dan modal tetap 2 juta, maka BEP-nya adalah 2 juta dibagi 10.000 kurangi 6.000. Jadi penjualannya ada 500 cup, teman-teman semua. Artinya, sebelum jual 500 cup jus, kalian belum dapat keuntungan. Analogi gampangnya, kayak kalian main game dan butuh 500 XP buat naik level. BIP itu titik level up bisnis kalian. Gitu teman-teman semua. Ini ada keterangannya ya, fixed cost, variable cost, dan harga unit atau harga jual. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal BEP secara matematis ya, teman-teman semuanya. Nah, di langkah-langkah sebelum mengerjakan ini, teman-teman tentunya harus paham dulu ya resep masakan. Harus urut dan lengkap. Tentukan dulu biaya tetap dan variabelnya. Kemudian masukkan ke rumus, hitung BEP dalam unit dan rupiah. Terakhir, simpulkan artinya berapa unit supaya impas dan berapa omset minimal biar aman. Ya, kalau sudah bisa BEP, kalian sudah bisa disebut pengusaha berhitung, bukan sekedar pengusaha berharap, teman-teman semuanya. Ingat ya, bisnis itu bukan cuma soal ide, tapi soal angka yang bisa pertanggungjawabkan teman-teman semuanya. Nah, dari contoh ini teman-teman, perhatikan di sini ada biaya tetap 2.500.000 untuk sewa tempat, listrik, gaji gaji penjaga atau gaji karyawannya. Biaya variabelnya ada 8.000 seperti bumbu, nasi ayam, sambal, kemasan ya. Kemudian harga jual porsinya 15.000. Pertanyaannya, berapa BEP dalam unit, berapa BEP dalam rupiah, kemudian jika penjualan mencapai 700 porsi per bulan, apakah usaha sudah untung? Jika iya, berapa besar keuntungannya, teman-teman semuanya. Nah, mungkin ada yang mau mencoba berhitung. Oke, kita kasih contoh langsung ya simulasi langkah penyelesaiannya di BEP ini, teman-teman. Langkah pertama, hitung BEP dalam unit. Perhatikan, masukkan rumus di awal ini, BEP unitnya sama dengan fixed cost per
price harga dikurangi variable cost. Kemudian BEP sama dengan 2.500.000 tadi fixed cost-nya ya, teman-teman semuanya. Kemudian price-nya ada 15.000, variable cost-nya 8.000. Nah, jika dihitung teman-teman di 2.500.000 dibagi 7.000 itu dikurangi dari ini ya teman-teman semuanya, yaitu ada 357,14 atau dibulatkan menjadi 358 porsi teman-teman semuanya. Artinya, mahasiswa harus menjual minimal 358 porsi ayam geprek agar tidak rugi atau impas teman-teman semuanya. Ya, ini dihitung per unitnya. Bagaimana dihitung rupiahnya? Jika dihitung di rupiahnya teman-teman semuanya, masukin rumus fixed cost dibagi 1 kurangi variable cost dibagi price. Contohnya seperti ini perhitungannya, 2.500.000 dibagi 1 dikurangi 8.000 dibagi 15.000. Dengan hasil 2.500.000 dibagi 1 dikurangi 0,5T3. Kemudian di fixed cost-nya dibagi 0,467 yaitu sekitar 5.353.000. Artinya BEP rupiah omset minimal per bulan adalah 5.353.000 dari penjualan 358 porsi teman-teman semuanya. Nah, mudahnya keterangannya gini. Kalau kalian menjualnya di bawah 358 porsi berarti rugi. Jika jualnya di 358 porsi kalian di zona aman, tetapi belum mendapatkan keuntungan besar. Nah, kalau jualannya lebih dari 350-an porsi, disitulah keuntungan yang bisa kalian ambil dari bisnis teman-teman semuanya. Paham sampai sini? Mudah ya, bahasanya sederhana sih. Sederhana dan mudah dipahami. Lebih mudahnya teman-teman harus praktek ya. Nah, di sini ada tugas individu, ada soal satu, diminta produk A tentang minuman Sugerepol. Nah, berikut biayanya, kemudian hitung berapa BEP produk A dalam unit per gelas. Di soal kedua, hitung rupiahnya ayam geprek, geprek lovers. Hitung rupiahnya ya. Hitung berapa BEP produk B dalam unit juga proporsi. Nah, kemudian di soal ketiga ada gabungan perusahaan kuliner bersama gabungan produk A dan B. Nah, mahasiswa akhirnya bergabung membuka satu usaha kuliner di sini. Kita contohkan menggabungkan produk minuman, segrepol dan geprek lovers dalam satu merek. Pertanyaannya, hitung berapa BEP perusahaan secara keseluruhan dalam rupiah, teman-teman semuanya. Nah, rumusnya sama seperti di atas. Silahkan dipraktekkan teman-teman semuanya. Kalau sudah, bisa taruh di kolom komentar untuk hasilnya teman-teman semuanya. Karena teman-teman kalau hanya sekedar teori, agak susah masuk dalam otak kita, maka dari itu teman-teman harus dipraktekkan. Walaupun sederhana, dipraktekkan itu akan nempel di otak teman-teman semuanya. Gitu ya. Apalagi kalian akan membuat bisnis plan nanti ya. Di bisnis plan ini kan salah satunya di bab 3 BEP teman-teman harus hitung. Tapi di awal teman-teman juga harus bangun BMC-nya dulu, bisnis model kanvas. Nah, nanti kita akan bahas juga lagi di kelas ya, teman-teman semuanya. Nanti masuk dalam kelompok langsung. Nah, kemudian kalau sudah ketemu BMC-nya, produk apa yang akan kalian garap nanti teman-teman semuanya, baru nanti kita bikin company profile-nya dan lain sebagainya nanti. Gitu ya teman-teman semuanya, sampai logo, text banner, kemudian strategi pemasarannya yaitu menggunakan marketing mix, ada price, place, produk dan promosi teman-teman semuanya. Nanti akan bahas juga di kelas teman-teman. Tapi juga akan saya usahakan kontennya masuk juga di YouTube untuk membahas analisis strategi menggunakan bauran pemasaran ya, marketing mix tadi. Dan lebih matang lagi nanti kita akan bahas menggunakan rumus AIDA juga gitu sih. Di mata kuliah manajemen pemasaran ini saya bahas ya detail semuanya, terutama salah satunya di digital marketing juga sama. Nah, di entrepreneurship ini juga masuk walaupun dengan bahasa sederhana karena melihat teman-teman kan akan membuat bisnis. Jadi harus paham juga dari bauran pemasaran yaitu marketing mix ada 4P, bahkan sekarang sudah 8P, ada 4P, 7P, 8P. Tapi akan kita bahas 4P dulu aja ya teman-teman semuanya, lebih ringan. Dan nanti akan saya selipin rumus AIDA-nya. Nah, AIDA apa? Teman-teman boleh searching dulu ya supaya lebih penasaran apa itu rumus AIDA dalam konteks marketing, teman-teman semua. Oke, paham ya? Mudah-mudahan paham dengan penjelasan saya di pertemuan ini tentang BEP yaitu break even point dalam perhitungannya teman-teman bisa dipraktekkan. Oke, cukup untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dipahami, bisa mengerti. Pesan dari saya, ilmu kalau tidak dipraktekin maka tidak akan efek. Jadi setiap ilmu yang kalian dapatkan
usahakan dipraktekkan supaya ngefek dalam otak kalian dan bisa kalian implementasikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Oke, thank you. Sampai jumpa di kelas berikutnya dan konten berikutnya. Saya Usman Andrianto di channel Belajar Bareng Ian. Sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.